Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Vigilante yang lagi seru-serunya? Yuk, kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Ji-young dan wanita yang membuat alibi untuknya pergi makan. Ji-young pun menanyakan siapa yang membayar wanita itu. Tapi wanita itu pun tidak tahu karena dia hanya menjalankan perintah saja. Jo Gang-ok, si Vigilante bertopeng, menelepon Ji-young dan menanyakan mengapa dia tadi bersama Jo Hyun, si ketua tim polisi. Ji-young pun memberitahu Gang-ok kalau sekarang yang tahu identitas Vigilante yang asli adalah Jo Hyun dan Gang-ok. Gang-ok menjadi kesal karena tersaingi oleh Jo Hyun. Ji-young tahu bahwa Gang-ok menduplikat ponsel Ji-young. Maka, Ji-young meminta Gang-ok untuk menduplikat ponsel Jo Hyun juga. Baru setelah itu mereka bisa bertemu. Choi dan Dae-sok akhirnya sampai di tempat pertama janjian bertemu antara Dae-sok dan Jae-hak. Ternyata di sana ada banyak komputer yang adalah server ilegal. Dan itu semua adalah milik perusahaan Sewol. Choi juga merekam adanya permainan crypto coin. Setelah merekam beberapa hal, ada seorang pria yang masuk dan membunuh Dae-sok dengan kejam. Tapi, Choi berhasil kabur. Choi langsung memanggil polisi. Tapi, sesampainya di sana, tidak ada mayat Dae-sok maupun komputer dengan server ilegalnya. Ji-young menerima pesan dari Gang-ok kalau Gang-ok sudah menduplikasi ponsel Jo Hyun. Ji-young mengambil ponsel duplikat itu. Acara Repo 25H menayangkan kasus bunuh diri aktor Jae-hak. Repo 25H juga membagikan screenshot pesan Jae-hak kalau dia ingin memberi informasi kepada reporter. Sehingga Repo 25H mengambil kesimpulan bahwa aktor Jae-hak tidak mungkin bunuh diri. Repo 25H juga menceritakan kasus yang dialami oleh Choi dan Dae-sok kemarin. Tidak tanggung-tanggung, Repo 25H juga menyangkut pautkan kasus koin QQ kripto itu dengan perusahaan Sewol dan pemimpinnya Kim Sam-do. Kim Sam-do langsung ditelepon oleh seseorang dengan inisial Tikus. Orang ini meminta Kim menonton Repo 25H karena Repo 25H sedang membahas dirinya. Acara Repo 25H juga berkata kalau orang dengan inisial Tikus bernama Jae-hyuk yang adalah atasan dari Jo Hyun. Petinggi saluran TV tempat Choi bekerja menjadi heboh karena berita yang dibawakan Choi melalui acara Repo 25H. Choi tetap pada pendiriannya kalau dia akan terus menyiarkan hal-hal yang benar, apalagi karena temannya telah meninggal. Choi hendak diculik oleh seseorang, tapi Jo Hyun langsung menolongnya tepat waktu. Jo Hyun juga meminta agar Choi tidak menayangkan lagi acara Repo 25H, yang seolah-olah memberi mangsa kepada Vigilante. Jo Hyun menangkap orang yang hendak melukai Choi, dan menginterogasinya sambil menuju tempat terakhir yang telah orang itu datangi. Ji-young langsung mencari tahu mengenai siapa itu Kim Sam-do. Jo Hyun dan orang itu kemudian sampai ke lokasi yang ada di GPS orang itu. Lokasi itu adalah lokasi yang Kim Sam-do gunakan ketika dia membunuh orang. Jo Hyun memukuli semua orang yang ada di sana. Jo Hyun juga memanggil polisi supaya menangkap mereka semua. Melihat itu semua, Jo Hyun membuat rencana untuk membuat seolah-olah Vigilante adalah organisasi kejahatan. Seperti rencana yang dia bicarakan dengan Profesor Lee sebelumnya. Kalau Jo Hyun ingin membuat daftar tersangka Vigilante, dan memilih yang paling buruk untuk disalahkan sebagai Vigilante, supaya masyarakat tidak ada yang membelanya. Untuk membuktikan bahwa apa yang diberitakan oleh polisi itu adalah sebuah kebohongan, Ji-young langsung mengambil tindakan untuk menghabisi salah satu orang kepercayaan Kim Sam-do. Orang itu adalah narapidana yang baru saja dibebaskan bernama Jun-sik. Ji-young juga mengambil buku besarnya. Para petinggi stasiun TV ingin agar Choi dan atasannya untuk mengundurkan diri. Tepat di waktu itu, ada berita yang menayangkan kalau terjadi pembunuhan pada Jun-sik. Pembunuhan itu adalah perbuatan Ji-young. Ji-young juga menuliskan pesannya seperti saat dia membunuh Jong. Choi langsung menyatakan bahwa itulah Vigilante yang asli, yang sedang berusaha membuktikan bahwa polisi memalsukannya. Karena tidak senang, Jo Hyun pun langsung mengejar Ji-young. Mereka beradu mulut dan saling memukul. Sangat disayangkan dalam adu pukul, Ji-young kalah dari Jo Hyun. Ji-young menantang Jo Hyun untuk menangkap atasannya, yaitu Jae-hyuk, yang adalah si tikus. Jika Jo Hyun bisa melakukannya, maka Ji-young akan mengikutinya seperti keinginan Jo Hyun. Jae-hyuk meminta Jo Hyun untuk mengundurkan diri,
karena Jae-hyuk akan segera dimutasi, dan kasus Vigilante tidak berhasil diselesaikan oleh Jo-hyun selama ini. Jo-hyun masih menyandera orang yang gagal menculik Choi. Jo-hyun menanyakan siapa yang menyuruhnya. Orang itu hanya tahu seseorang yang bernama Pak Bang, dan mengarahkan Jo-hyun untuk menanyakannya kepada si pemeras. Acara TV Repo 25H mengumumkan kalau Choi meminta maaf dan mengundurkan diri karena berita terakhir tentang Kim Sam-do. Mendengar hal itu, Ji-young meminta kepada Gang-ok untuk membantu Choi, agar Choi bisa terus bekerja. Gang-ok memberikan Choi kantor yang baru. Choi juga memberitahu Gang-ok tentang rencananya kalau dia ingin membongkar semua kebusukan Kim Sam-do. Choi membuka saluran mandiri namanya Berita 5. Choi terang-terangan membela Vigilante di Berita 5. Dan meminta masyarakat untuk mendukungnya juga demi menegakkan keadilan. Ji-young kembali ke rumahnya. Dia mulai mencari dari mana dia harus memulai untuk bisa meringkus Kim Sam-do dan Jae-hyuk. Ji-young memutuskan untuk ke sebuah gereja yang menerima sumbangan cukup banyak dari Kim Sam-do. Saat hendak mencari bukti di gereja itu, Vigilante bertopeng muncul. Ji-young mengejarnya dan memintanya untuk melepaskan topengnya. Gang-ok sangat senang karena dia bisa bekerja sama dengan Ji-young. Jadi di gereja itu ada seorang pendeta bernama Shin. Dialah yang mencuci uang Kim Sam-do dan Jae-hyuk. Ji-young berencana untuk mengurus pendeta Shin dan meminta Choi memberitakan kebenaran yang telah Ji-young kumpulkan. Ketua tim investigasi Vigilante diganti menjadi ketua 6. Dia mendatangi Profesor Lee di Universitas Kepolisian untuk menanyakan apa yang dikatakan Jo-hyun saat bertemu dengan Profesor Lee. Tapi Profesor Lee tidak mengatakan banyak hal kepada ketua 6. Ji-young benar pergi membunuh pendeta Shin. Dan ada bukti yang mengatakan bahwa itu adalah ulah Vigilante. Seperti rencana, Gang-ok memberikan data penggelapan uang kepada Choi supaya Choi mengurusnya. Saat Berita 5 sedang live, tiba-tiba Jo-hyun masuk dan menghentikan siaran itu. Jo-hyun mengancam Choi, tapi Choi tidak kenal takut. Dia tetap mendeklarasikan bahwa dia membela Vigilante. Saat di parkiran mobil, Jo-hyun diserang oleh Pak Bang dan tangan kanannya yang bernama Sodol. Jo-hyun kalah dan terluka parah dalam pertarungan ini. Di saat terakhir, Ji-young datang dan membantu Jo-hyun. Sampai episode ini pun, teman nonton kamu terus terkagum sama sikap Ji-young dan betapa serunya drama ini. Semoga kebenaran dan keadilan bisa terus menang ya sahabat nonton. Oh ya, sepertinya minggu depan adalah episode terakhir dari Vigilante loh. Siapa yang siap berpamitan sama Nam Jo-hyuk yang keren? Sampai jumpa!